ojol dan PM. Ini satu masa sisi yang terjadi pasca yang namanya orang lagi demo, atau terdeteksi pas demo, atau mungkin bikin orderan fiktif, atau melakukan provokasi terhadap teman-teman ojol dan lainnya. Jadi ada beberapa laporan ataupun komentar-komentar yang ngasih tahu ke gua bahwa ada beberapa ojol yang kena PM pasca demo dan berbondong-bondong datang ke kantor. Kalau mungkin ada videonya bisa kirim ke gua, terbiarkan bahkan kita bikin ininya reactionnya. Dan juga tidak hanya ojol hijau, ojol kuning pun katanya juga ada memperpendek jarak. Nah, ini ada buktinya, ada foto dan videonya yang sahih lah. Bukan hanya ojol hijau yang memperpendek jarak, yang awalnya jaraknya 10 kilo jadi 12 kilo. Ojol kuning pun seperti itu, yang jaraknya mungkin 5 kilo menjadi 6 kilo atau 7 kilo. Dan untuk para Grab, ternyata memang Grab ini kaya ya. Dan kekayaan dari bos Grab ini per hari berapa, bisa Anda simak di akhir video. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun my friend, my bro. Ya, ini badai PM yang mulai mengancam para ojol-ojol, terutama para demo ataupun yang tergiur untuk ikut-ikutan teman membom opik alias orderan fiktif, ataupun mungkin para ojol-ojol ini memprovokasi teman-temannya di kala demo dengan pura-pura ngorder lalu bikin komentar atau apa, dan komentar kalian di screenshot dan jadikan bukti dengan kode ordernya. Walaupun kemudian Anda mungkin my bro ya cepat-cepat menghapus atau membatalkan orderan, tapi orderan kalian yang itu udah ter-screenshot dan mungkin dikirimkan ke laporan ke CS ataupun dijawab oleh mesin AI, yang mana mungkin pelanggaran kalian, kesalahan kalian itu sama ininya kadarnya dengan kesalahan-kesalahan yang setipe, misalnya seperti berujung ke suspend 7 hari, 3 bulan, 90 hari, ataupun berujung ke PM alias putus mitra. Nah, seperti ini ya kita sekarang di dunia ojol ini. Seperti yang gue bilang, jangan terlalu pusing dengan masalah ojol, karena ojol ini ada dua hal, suka jalanin, nggak suka ya tinggalin. Nah, seperti ya kita bacain daripada komentar-komentar netizen ini dari Vivo Iksan. Seharusnya aplikator menjadikan aplikasi yang hanya fokus bukan untuk sampingan. Misalnya security sampingan jadi ojol, atau PPSU sampingan jadi ojol. Memang rezeki Tuhan yang atur, tapi berikan kesempatan bagi orang-orang yang fokus dalam bekerja hanya sebagai ojol. Jika mereka hanya dapat satu orderan, mereka masih bisa tenang, masih ada gaji. Sedangkan yang fokus harus bersusah payah, karena pihak aplikator membuka loker untuk semua kalangan, bukan untuk orang yang benar-benar fokus di situ. Mungkin begitulah kira-kira. Ada yang bilang jangan pilih-pilih order, udah itu aja, pasti gacor. Nah, ini yang pernah ngorder mobil atau GoCar atau GrabCar. Saya rasa potongan aplikator di customer 100.000 di driver 65.000. Customer merasa mahal dan minta pelayanan ramah lah. Mampir-mampir lah. Mobil harus wangi lah. Bantu angkat koper lah. Si driver atau si ojol taksinya cemberut 65.000, jarak 25 kilo. BBM 3 liter. Kalau nggak langsung dapat order, bisa 4 liter. Dapat profit 25.000. Modal mobil dan risiko di jalan gede. Ada lagi. Kalau nggak dibikin begitu, kasihan yang tiap hari ngojek, hidup mati di ojol atau di ojek. Jangan harap sekarang ngojek bisa jadikan sampingan. Sulit. Prioritas order buat mereka yang memang tiap hari ngojek. Makanya ini semacam KPI. KPI apa sih? Komisi Penyiaran Indonesia. Aneh-aneh. Ada saja aplikasi milik negara khususnya di bidang ojol ini alias ojek online bisa jadi terkontrol tarif dan pembagian pendapatannya. Artinya ojek, drivernya, ojolnya udah kebanyakan, makanya dikotak-kotakin. Ada yang bilang slot aceng aplikator membuat pemicu demo itu sendiri. Bisa jadi. Kalau mau kayak dulu mah jumlah driver juga harus kayak dulu. Sekarang jumlah driver atau ojol bisa berkali-kali lipat dibandingkan yang konsumen atau customernya. Wajar jadi dikit aplikator kalau nggak gencar promo-promo atau kasih harga murah, customer atau konsumen pasti beralih ke transportasi lain. Nah, seperti itulah kira-kira ya keluh kesah para komentar-komentar netizen yang ada di kolom komentar. Bahkan ini di Makassar namanya Oki Reski Anugrah.
Ya, dari Makassar ya. Ini sama di Makassar juga terbagi dua, Bang. Ojol atau mitra. Satu, ya, ya itulah. Ya, nggak tahu mana yang kawan dan mana yang lawan. Di sisi lain ditakutkan akunnya kesuspend atau PM jadi ancaman. Jadi kebanyakan sekarang katanya sih ojol terkotak-kotak dan juga ojol menjadi bukan teman sendiri, lawan sendiri. Nah, jadi ya begitulah sekarang zamannya ojol. Beda zaman kita sebelum tahun 2020 ya. Ataupun sampai 2019 itu masih enak lah. Ya, itu kita melawan bukan sesama ojol tapi yang di luar itu. Nah, sekarang kok bisa jadi seperti ini? Kok bisa seperti ini ya? Sesama ojol itu kadang ada yang nggak saling bantu, saling cuek dan lainnya gitu. Beda sama kita yang angkatan 2018 ke bawah, yang kayak gua 2017. Itu zaman-zaman dulu tuh awal-awal tuh enak. Gue pernah jatuh, pernah apa, gue dipapah, motor gue diselamatin, gue diantar ke puskesmas, tiba-tiba gue udah terbaring di puskesmas. Beda kak, kemarin gue kecelakaan 5 jam di kantor polisi, tak ada satupun ojol-ojol yang datang. Padahal semua gue chat, cuman centang biru aja dibaca doang. Kalau centang hitam atau centang satu mungkin gue masih bisa terima. Nah, sama seperti ini ya, namanya Panji Gojek Grab Official. Nah, ini kayaknya Panji punya 2 akun nih. Ya bener bang, gue kemarin ke kantor Gojek banyak yang di PM. Terus gue balas, aduh kok bisa. Terus saya bilang, mana ada anggota DPR atau pejabat pro rakyat, mereka pasti lebih pro ke aplikator. Kalau itu gue nggak tahu ya bang ya. Dicurigai terima amplop dari aplikator juga bang, juga dong berbagai alasan supaya tidak ketok palu. Nah kalau itu bukan wewenang gue, tapi silakan berkomentar. Tapi kalau yang ke kantor banyak yang KPM mungkin bisa jadi bang. Karena sekarang kan banyak nih orang-orang yang terdeteksi tiba-tiba badai PM itu mungkin senyap ya, senyap banget. Cuma kalian terdeteksi GPS kalian di situ, kalian pakai handphone ngebom teman-teman ojol dengan orderan fiktif atau mungkin memprovokasi atau yang lainnya, dan kalian di screenshot laporannya yang terlapor dan nomor ada nomor orderannya, dan nomor orderannya itu disinkronin ke nomor email handphone, dan di email itu ada akun ojol driver kalian atau ojol-ojol kalian. Lah situlah langsung kena bom, piu 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 piu. Nah jadi terblokir, ke suspend, ke PM, yang ujungnya ke kantor, terus merasa tidak bersalah. Tapi mungkin ini yang menyebabkan kalian itu bersalah. Makanya gue bilang, kalau kalian mau demo mendingan matiin total akun, kalau perlu gak usah pakai jaket atau jalan-jalan atau apa. Karena takutnya seperti ini gitu. Karena zaman sekarang tuh ojol tuh 2 hal, suka jalanin, gak suka tinggalin. Mendingan joget-joget TikTok deh. Dan ini kemarin kasus katanya ojol hijau itu memotong jarak. Nah sekarang ojol kuning jauh mulai. Ini dimulai dari Lampung. Nah, ini Maxim ya, ojol kuning. Ini dari Lambe Ojol. Dari akunnya Aba Ojol Bang Nona. Maxim korupsi jarak, apa ini yang bikin tarifnya murah? Nah, dia bilang apa ini ya yang bikin tarifnya murah. Jadi di aplikasi itu ke 7,9 atau 8 kilo kurang 100 meter. Sedangkan dia dapat itu 9,3. Jadi ada korupsi sekitar 1,4. 1 kilo 400 atau mendekati 1,5 kilo. Ongkosnya 13.000, jarak tempuh 21 menit. Ini di Lampung. Ini Maxim. Jadi setelah ojol-ojol hijau, ojol-ojol kuning juga udah mulai katanya memperpendek jarak atau korupsi jarak. Nah seperti ini. Gua nggak tahu ya apa ini benar apa enggak. Kalian tulis di kolom komentar. Dan ini berita yang terakhir ya. Kenapa Grab itu kaya ya? Kenapa Grab itu kaya? Kemarin mengakuisisi Uber 2018 dan dengan mau mengakuisisi Gojek ya, atau mungkin mau mergerin Gojek. Dan inilah CEO atau pemilik atau owner Grab ini ya. Nah, bernama Anthony Tan ya. Dihasilkan 92 miliar per hari. Inilah sosok Anthony Tan, CEO dari perusahaan Grab Indonesia yang sukses di bidang ojol alias ojek online. Pendiri Grab Indonesia, Grab didirikan oleh seorang pria bernama kelahiran Malaysia bernama Anthony Tan, orang Malaysia. Sosok Anthony ini berasal dari keturunan Tionghoa. Ayah dan ibu Anthony Tan adalah seorang pebisnis sukses di negara asalnya yaitu Malaysia. Bahkan di tahun 2015, ayah Anthony Tan Brown berhasil menjadi salah satu deretan orang paling kaya di negara Malaysia. Jadi orang tuanya adalah orang-orang terkaya di Malaysia, sultannya Malaysia. Tapi walaupun seperti aslinya Malaysia, tapi Grab ini berkedudukan di Singapura.
Sama dengan Gojek itu GoPartner, itu GoPartner juga katanya ada kantor di Singapura karena ada Gojek mobil ya di Singapura. Tapi namanya GoPartner. Tapi dulu juga pernah Indonesia pakai nama GoPartner. Tapi kembali lagi nama Gojek Driver. Nah, jadi itulah ya yang kita yang kita risaukan, yang kita miriskan, yang kita khawatirkan, ojol-ojol pada kena PM pasca demo ya. Banyak yang datang ke kantor melakukan pengaduan ataupun pelaporan kenapa akunnya nggak bisa narik, kena suspend, PM dan lainnya. Bagaimana dengan my bro? Apakah di kota kalian ada yang mendapatkan seperti ini, yaitu ojol-ojol tiba-tiba ke suspend? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos, and ciao.